Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memaafkan, memaafkan. Ini luar biasa ini ya. Apalagi di Ramadan ini kita ya, bahkan mungkin dari kecil ya kita ini selalu diajarkan orang tua kita, dinasihati oleh ayah bunda, dinasihati kakek nenek, dinasihati oleh bapak ibu guru, dinasihati oleh banyak orang untuk ya ada kata yang cakep banget tuh, kata apa? Maaf ya. Dan kita diminta untuk memaafkan ya. Tentu kalau kita bahas maaf itu berarti kita juga diajarkan untuk minta maaf dan juga diajarkan memaafkan dan juga diajarkan saling ya memaafkan. Itu tadi ya. Baik, Bu Ita seperti biasa selalu membahas dulu dari sisi apa itu maaf dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena kita harus tahu nih. Karena kadang-kadang maaf itu apa ya? Maaf itu apa ya gitu ya? Ya, baik ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Maaf itu bisa diartikan pembebasan seseorang dari hukuman atau pembebasan seseorang dari tuntutan, dari denda dan sebagainya karena suatu kesalahan ya atau sebuah pengampunan ya. Minta maaf ya. Nah, itu bisa dipakai ya dengan artian ini tadi ya. Nah, kemudian bisa juga ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf saya datang terlambat gitu ya. Jadi permintaan ampun atau penyesalan ya. Tapi bisa juga diartikan ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Maaf, boleh saya bertanya? Nah, gitu ya. Nah, ini rupanya memang maaf ini luar biasa ya. Maaf ini maknanya ini bisa 3 ya. Bahkan sering banget dipakai ini untuk yang ketiga nih ya, minta izin. Maaf ya. Maaf ya. Bisa maaf gitu ya. Mbak Vina tuh kalau bertanya masih ada maafnya juga tuh. Masya Allah ya. Nah, sekarang kalau memaafkan ya, memaafkan ini kan kalau maaf nih kata benda ya, noun ya, dan kalau memaafkan kata kerja ya, verb ya. Jadi memberi ampun atas kesalahan ya, bisa atas kesalahan, atas kemarahan dan sebagainya itu ya pasti ada hal-hal yang kaitannya dengan emosinya ya. Atau arti berikutnya tidak menganggap salah lagi atau tidak menganggap ya hal-hal lagi ya, tidak menganggap lagi ya, kita tidak menganggap lagi bahwa dia menyebalkan ya, kita tidak menganggap lagi bahwa dia menyakitiku. Wah, itu memaafkan ya. Jadi kadang-kadang ya, kamu gimana sama orang ini? Gue mau udah maafin gitu ya. Nah, berarti sebetulnya dia sudah tidak menganggap bahwa ya itu dia telah menyakitinya lagi gitu. Ya, ini memaafkan, masya Allah. Ya. Nah, memaafkan memang tak mudah ya. Dari tadi juga Mbak Ai sampaikan, maafkan itu nggak mudah ya. Tapi mengapa sangat dianjurkan? Kok dianjurin ya? Ya bisa, susah banget saya memaafin. Ya, apalagi kalau orang itu telah menyakiti, melukai kita, masya Allah ya. Tapi kok sangat dianjurkan? Ya, Ad-Dinul Islam Allah sangat menganjurkan ya. Bahkan di surat Al-Hijr ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, ini yang anjurkan bukan siapa-siapa, langsung Allah ya minta kita memaafkan dengan cara yang baik. Maafkanlah, memaafkan sini ya dikatakan maafkanlah. Dan banyak sekali nasnya di Al-Quran, bahkan di hadis-hadis Rasulullah ya, tentang kita diminta untuk memaafkan ya. Dalam Asy-Syura ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi ini kurang lebih terjemahannya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Memang Allah juga berfirman seperti ini gitu. Ya. Cuma ada lanjutannya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah ya. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya dari Allah. Jadi bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Bukan dari IO, bukan dari panitia, bukan dari endosan, bukan dari sponsor. Ya, pahalanya dari Allah. Masya Allah. Ya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim, baik kepada orang lain zalimnya dan kepada diri kita sendiri ya. Asy-Syura ayat 40. Ini aja satu ayat ini aja ya Allah ya. Di sini bayangnya Allah mengerti banget ya. Kalau ada satu kejahatan ya kita balas dengan setimpal, itu ada loh di Asy-Syura. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya dari Allah. Nah, luar biasa nih. Makanya ini nih, udah satu ayat aja nih langsung kita udah, ya Allah. Ya. Kemudian di Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa afara inna dzalika
lamin azmil umur, dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Wow, perbuatan mulia, ya. Tapi susah, Bu Isa. Iya, Ibu Isa juga tahu itu susah, ya. Apalagi sesuatu yang sangat prinsip gitu, yang sangat prinsip. Makanya jangan salah ya, maaf itu diteliti oleh banyak ilmuwan, karena ilmuwan itu penasaran, apalagi penasaran ya terhadap ajaran Islam bahwa kok dianjuri maafin ya, ya memaafkan itu dianjurkan ya, anjurkan. Dan begitu banyaknya informasi berita gembira pada saat kita memaafkan. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah, ia pun menjelaskan adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar dan membalas kejahatan ya dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah beliau pemaaf dan mendamaikan. Ya, dan kita tahu Rasulullah SAW ini adalah suri toladan kita, role model utama. Ya. Adapun role model lain-lainnya bisa kita lihat dari keseharian orang-orang untuk kita ada contoh ya. Kemudian juga dari Ubadah bin Syamit ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya. Tidak menuntut dia, ya, menuntut dia, ya. Kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Masya Allah. Jadi maaf itu sedekah ya. Ya. Kamu kenapa sih maafin orang itu? Orang itu tuh ya udah zolim banget sama kamu. Ya saya sedekah buat dia. Nah ini kata kunci juga rupanya. Saya sedekah buat dia. Ya, badannya udah dilukai ya, tapi kita memaafkan. Dan apa? Ini yang paling luar biasa, kita nanti apa Allah akan hapuskan dosa ya. Ada menghapus dosa itu kadang-kadang kita bingung juga gimana caranya ya. Dosa kita juga keterlanjuran bikin sesuatu yang ya Allah gimana caranya ya gitu ya. Kita sudah istighfar tapi apa ya lagi yang bisa ya, kita khawatir istighfar kita tidak menghapuskan dosa kita, apa ya, oh ya sudah memaafkan ya. Dan sekali lagi maafkan itu juga sebuah sedekah. Dan ada di Mayo Clinic itu dia mengatakan begini ya, manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain diantaranya ya dari banyaknya manfaat, makanya kenapa dianjurkan ya walaupun sulit ya. Satu, menurunkan resiko stroke ternyata. Kita tahu ya kalau kita ya, memaafkan mungkin tensi kita jadinya nggak tinggi gitu. Ya, jadi menurunkan resiko stroke ya. Kemudian menurunkan resiko serangan jantung. Karena pada saat kita kesal sama seseorang, marah sama seseorang atau merasa dilukai oleh seseorang, jantung kita tuh berdetaknya dudak-duduk yang tidak beraturan ya, karena mekanisme tubuh kita hormon-hormon stres, hormon-hormon kekesalan itu muncul ya, terstimulasi. Nah, jadi kalau kita memaafkan, resiko serangan jantung ini turun ya. Kemudian mengurangi stres dan depresi. Oh, ini juga nih sangat penting. Ya, tentunya stres yang berlebihan ya, karena stres itu sendiri adalah hal yang baik sebetulnya untuk kita mempunyai respon yang bagus terhadap satu kondisi-kondisi. Tetapi kalau terlalu stres, karena apa? Karena itu tadi merasa orang ini menyakiti, maka dengan kita memaafkan, stres kita tuh kurang. Dan ini depresi, karena depresi ini adalah sesuatu kondisi ya kelainan emosi yang tidak lazim sebetulnya. Kenapa? Karena ini depresi. Orang pada tidur malam tiba-tiba bisa bunuh diri loh. Dan kalau sudah meninggalnya karena bunuh diri, nyesel banget itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini nggak main-main depresi ini. Makanya ada sekolahnya khusus itu depresi. Ada ditunjuk orang-orang khusus yang untuk mengatasi depresi. Karena kita kalau sudah depresi nggak ada yang bisa bantuin ya, kecuali itu tadi mungkin keluarganya bermohon pada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk untuk ya bawa ke orang ini, bawa ke profesional ini, bawa ke dokter ini, seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, ini yang lagi dicari, ini lagi pandemi nih ya. Banyak orang mengatakan vaksin ya, itu kan salah satu saja, dan sekarang masalahnya vaksin masih sedikit banget ya, sedikit sekali vaksin ini, dan kita nggak boleh juga ya apa istilahnya ya, sekakar ya katanya, sekakar rakus untuk saya dong duluan, nggak bisa vaksin itu ya. Tapi rupanya memaafkan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini dia nih, ini yang saya cari nih pandemi. Pokoknya banyak maafin lah, supaya apa, kebal tubuh ini, supaya apa, bisa kumpul-kumpul di Romil ya gitu ya Mbak Vera ya. Atau bisa kumpul-kumpul sama sahabat-sahabat yang lain ya, termasuk sahabat-sahabat Memteku di Masya Allah, atau bisa jalan-jalan lagi ya, paling enggak ya enggak penuh ketakutan dan tidak khawatir ya macam-macam ya. Walaupun sebetulnya pada saat kita
terpapar virus ini juga bukan karena mungkin kita ini ya lalai tidak memaafkan, bukan juga, karena memang virus ini sangat unik. Kadang-kadang ya orang yang baik-baik juga sudah memaafkan banyak orang, terkena juga, terpapar juga. Ya, karena virus ini memang sangat unik. Ya, karena ada faktor-faktor lain barangkali itu tadinya kurang tidur, kurang minum, kurang makan, kurang gerak dan sebagainya, itu juga ya bisa membuat si virus ini masuk. Ya, atau orang di rumah aja nggak kemana-mana, tapi ternyata ada salah satu keluarga kita yang sedang berinteraksi di luar, dia juga nggak tahu ya, sudah jaga protokol kesehatan, bawa masuk, ya nggak sengaja memang. Ya, jadi tapi usaha buat meningkatkan kekebalan tubuh salah satunya adalah memaafkan, ini sangat penting. Terus ada lagi yang unik ini yang sesuai dengan pekerjaannya Bu Isa nih ya, menurunkan resiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Jadi kalau kita memaafkan orang lain ya, terutama orang-orang yang memang pernah coba pakai alkohol dan obat terlarang, ya itu jadi nggak pakai alkohol dan obat terlarang lagi gitu, hanya karena memaafkan. Ya, dan ini luar biasa nih, Bu Isa 22 tahun sebagai saksi sejarah juga buat orang-orang yang sudah pernah coba narkoba, coba alkohol, ya, coba drugs istilahnya ya. Kemudian waktu direhabilitasi kita ajarkan forgiveness terapi, memaafkan. Nomor satu memaafkan dirinya, memaafkan orang tuanya, karena rata-rata itu karena marah sama orang tua. Maafkan istrinya karena juga marah sama istri. Memaafkan pada keadaan lingkungan. Ya dia jadi udah nggak mau pakai narkoba lagi. Ya, nah ini baru sedikit ini di antara dari manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain. Ya.